Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 316. Bagaimana melakukan? Menghadapi serangan bayangan, situasinya sangat kritis, dan Tang Yi sangat cemas. Dia tidak bisa mengandalkan apapun saat ini, satu-satunya yang bisa dia andalkan adalah dirinya sendiri. Sistem God of War memang dapat membawa kekuatan yang kuat ke Tang Yi, tetapi sistem tidak dapat melindungi Tang Yi dari kematian. Jika dia diserang oleh bayangan ini, Tang Yi akan terluka serius, bahkan jika dia merasa abadi. Jika Anda terluka parah, apa perbedaan antara ini dan kematian? Bukankah pihak lain akan terbunuh di detik berikutnya? Karena itu, bayangan ini tidak boleh berhasil menyerang. Bagaimana cara melakukan? Pikiran Tang Yi berubah sangat cepat, mencari cara untuk melarikan diri. Iya. Apa yang tampaknya terlintas dalam pikiran, Tang Yi melirik cincin yang tidak jelas di jari tangan kanannya, dan langsung sangat gembira. Flashing Ring, item spesial, pemain akan mendapatkan kemampuan teleportasi setelah memakainya. Jarak teleportasi maksimum adalah 100 meter, yang hanya dapat digunakan sekali sehari. Ini adalah alat peraga penyelamat jiwa yang digunakan Tang Yi untuk ditukar dengan sejumlah besar nilai God of War setelah pertempuran dengan pencuri menelan. Pada awalnya, Tang Yi Qiang menanggung harga yang mahal untuk membelinya. Tang Yi tidak pernah menggunakannya. Tanpa diduga, akan berguna saat ini. Dengan gerakan di hatinya, Tang Yi mengaktifkan cincin yang berkedip itu. Dan tepat ketika bayangan itu akan menyerang Tang Yi dan menempatkan Tang Yi ke dalam situasi yang tanpa harapan, tubuh Tang Yi tiba-tiba menghilang, dan detik berikutnya muncul selusin meter jauhnya, membuat bayangan itu tidak mungkin mengenai. Serangannya jatuh kosong. Apa? Bayangan hitam gagal dengan pukulan ini, dia sedikit terkejut dan mengeluarkan rengekan lembut. Bayangan gelap tidak berharap bahwa Tang Yi bisa lolos dari serangan menyelinapnya, dan, melalui beberapa metode sihir, teleport lebih dari 10 meter. Begitu mudah, bahkan dengan metode ini, bocah Sifu ini agak sulit. Kata Hei Yingxin. Siapa kamu, kenapa kamu menyerangku? Tanya Tang Yi dengan wajah cemberut, menatap bayangan itu, matanya penuh amarah. Tentu saja, dia hampir mati terbunuh, bisakah Tang Yi tidak marah? Pada saat ini, Tang Yi hanya mempertanyakan, tidak ada serangan balik langsung, dan pembunuhan itu cukup keras dan senyap. Baru saja Tang Yi menggunakan cincin yang berkedip untuk mengirimnya ke belakang bayangan hitam, jadi pada saat ini, bayangan hitam menghadap jauh dari Tang Yi. Tang Yi tidak dapat melihat penampilannya sama sekali. Aku tidak tahu apakah orang dengan kekuatan untuk membunuhnya itu siapa. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, pada saat yang sama Tang Yi marah pada bayangan hitam yang muncul tiba-tiba ini, dia juga sangat bingung. Bagaimana mungkin ada master seperti itu di antara para kandidat? Sangat masuk akal bahwa total 23 orang Tianmen telah dimusnahkan oleh Tang Yi, dan Tang Yi juga telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada satu ikan pun yang melewatkan mereka semua. Di antara para kandidat, tidak mungkin muncul Raja Perang. Atau orang kuat dengan kekuatan di atas Raja Perang. Kandidat yang paling kuat saat ini adalah kandidat bernama Yu Fuli di distrik timur, tetapi Yu Fuli jelas tidak mencapai tingkat Raja Perang. Dan pria di depan bisa mengancam Tang Yi, kekuatannya seharusnya sudah mencapai tingkat di atas Raja Perang, atau bahkan Kaisar Perang. Jika dia tidak mencapai tingkat Kaisar Perang, bagaimana dia bisa menyelinap ke Tang Yi? Anda tahu, Tang Yi adalah orang yang dapat melawan Kaisar. Kecepatan dan kekuatannya hampir sama dengan Kaisar umum, dan bahkan lebih kuat dari Kaisar umum. Pada saat ini, bayangan dapat menyerang secara diam-diam, dan dia merasakan ancaman kematian darinya, maka kekuatan bayangan itu jelas, benar-benar mencapai Kaisar Perang. Dan,
Seharusnya kaisar perang sejati, bukan kaisar perang semu seperti He Anmin yang dipromosikan oleh obat. Kaisar perang muncul di tanah suci Xiaoji. Ini terlalu aneh. Siapa panglima perang yang kuat ini? Aku. Haha, bukankah aku mengatakan itu sebelumnya? Siapa bilang aku tidak bisa turun? Aku turun sekarang. Mendengar pertanyaan Tang Yi, He Ying tersenyum, dan kemudian berbalik. Dan penampilannya. Tang Yi benar-benar melihatnya. Bukankah ini salah satu dari 20 murid Tianmen sebelumnya? Orang Tang Yi ingat bahwa sebelum Tang Yi menggunakan jari Liu Yang Huitian, ia meletakkan dahi kandidat ke dalam lubang dengan satu jari, dan membiarkannya mati di tempat. Pada saat ini, ada juga lubang darah yang ganas di dahi murid Tianmen ini. Lubang darah ini dapat membuktikan bahwa Tang Yi tidak mengalami halusinasi sebelumnya, dan dia memang membunuh kandidatnya. Tapi aku tidak menyangka orang ini tidak mati seperti ini, dan tiba-tiba memiliki kekuatan panglima perang. Bagaimana kabarnya? Dan masih banyak lagi. Apakah saya mengatakan itu sebelumnya? Siapa bilang saya tidak bisa turun? Saya turun sekarang. Apakah itu? Mengingat apa yang dikatakan oleh murid Tianmen, mata Tang Yi melebar dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Sebelum Tang Yi mendengar kalimat ini, dia bisa mengerti apa artinya. Setelah melihat wajah bayangan, dan kemudian mengingat kalimat yang dia katakan sebelumnya, Tang Yi sepertinya mengerti sesuatu. Cerita bersambung di bawah ini. Jangan-jangan. Apakah kamu yang ada di salib? Tang Yi memandang murid Tianmen ini dengan tidak percaya dan membelalakkan matanya. Ya, bayinya tidak terlalu bodoh. Murid Tianmen tersenyum ragu-ragu. Bagaimana ini mungkin? Tang Yi masih tidak percaya, dan menjentikkan teknik langit mata ke arah bayangan hitam untuk identifikasi. Sky dapat mengidentifikasi semua yang ada di dunia hal aneh di depan mata ini, tidak peduli apa dia, Sky pasti dapat mengidentifikasinya. Nama, Zuokyu. Kelas, tidak diketahui. Gongfa, tidak diketahui. Seni bela diri, tidak diketahui. Senjata, Water Cloud 12 Sky Seal artifak tidak diketahui. Deskripsi, orang suci kuno Zuokyu dan leluhur Sifu dikalahkan dalam pertempuran. Setelah kematian, tubuh itu disegel di altar tanah suci Xiaoji. Setelah He Anmin, seorang murid Tianmen, membuka altar, pemain memutuskan untuk bertarung dengannya. Tubuh Qiu membangkitkan kesadaran Zuokyu. Melalui metode rahasia, Zuokyu memindahkan kesadarannya ke murid biasa Tianmen, dan melepaskan belenggu altar dan paku roh, dan dia bebas sejak saat itu. Tip, karena kehilangan darah jantung, darah roh kudus kekuatan Zuokyu telah anjlok, dan karena meninggalkan dagingnya yang kuat, dia hanya dapat mengerahkan 1/10 dari kekuatan, yang merupakan tingkat panglima perang bintang 1. Penghakiman, sangat berbahaya kekuatan Anda tidak jauh berbeda dari lawan Anda, tetapi lawan dapat menimbulkan ancaman besar bagi Anda. Sialan. Setelah melihat hasil yang diberikan oleh Tian Yansu, Tang Yi segera memahami seluk-beluk masalah ini. Tanpa diduga, murid Tianmen yang sudah mati ini benar-benar dirasuki raksasa yang masih disalib. Melalui semacam metode rahasia, raksasa ini memindahkan jiwanya ke tubuh murid ini, dan ia mampu melepaskan belenggu salib dan paku besar. Pada saat ini, Tang Yi hanya mengerti mengapa raksasa itu dibangkitkan, karena dia meneteskan darah pada raksasa ketika dia bertarung dengan He Anmin, dan kemudian dia hidup kembali. Dengan kata lain, Tang Yi tanpa sadar melepaskan bos super. 1/1000 kekuatan memiliki tingkat Kaisar Perang Bintang 1, jadi jika mengembalikan kekuatan aslinya, akan semengerikan apa kekuatan asli dari Santo kuno bernama Zuokyu itu. Chapter 317. Ada apa? Apakah kamu takut? Melihat Tang Yi linglung dan menunjukkan ekspresi terkejut, Zuokyu tersenyum sedikit. Takut? Ini adalah situs Sifu. Kenapa aku harus takut padamu? Tang Yi berkata dengan keras.
Bahkan, setelah melihat informasi identitas Zuo Qiyu, Tang Yi memang sedikit takut. Di hadapan mantan Santo, monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun, bisakah dia tidak takut? Cerita bersambung di bawah ini. Selain itu, monster tua ini masih akan mengambil metode yang aneh sehingga bisa meninggalkan tubuh aslinya dan kemudian memasuki mayat. Siapa yang bisa tidak takut dengan metode seperti itu? Meskipun kekuatan Zuo Qiyu hanya pada tingkat kaisar perang saat ini, kekuatan kaisar perang tingkat Santo dan kaisar perang yang baru diangkat sangat berbeda. Pemahaman mantan Santo tentang seni bela diri pasti akan lebih baik daripada kaisar yang baru. Apa kamu tidak takut? Haha, apakah kamu takut atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Kembalikan darahku padaku, sehingga aku akan meninggalkanmu dengan mayat seluruh tubuh. Zuo Qiyu mencibir, tidak seperti mengancam Tang Yi, tetapi memang mengancam. Darah esensi. Darah macam apa? Tang Yi pura-pura tidak mengerti. Jangan berpura-pura, darah yang digunakan untuk menyelamatkan hidup di hatiku telah menghilang, dan itu ada di tubuhmu, aku merasakan napas darah, darahku pasti dicuri olehmu, dan dengan cepat mengembalikannya kepadaku. Kata Zuo Qiyu. Kamu merasa salah, aku tidak memiliki darahmu itu di tubuhku, benda itu sangat kotor, bagaimana aku bisa mencurinya, bercanda. Tang Yi terus berdebat, mengatakan bahwa dia menghina. Sepertinya kamu tidak akan membayarnya kembali. Nada bicara Zuo Qiyu tenang. Aku tidak punya darah esensial sepertimu, bagaimana aku bisa mengembalikannya padamu? Bahkan jika dia membunuhnya tetap tidak akan mengakui bahwa dia yang mengambil darah Zuo Qiyu. Omong kosong, bagaimana Tang Yi bisa mengembalikan barang-barang yang sudah dimilikinya? Selain itu, ketika saya melihat informasi Zuo Qiyu sebelumnya, saya melihat petunjuk bahwa Zuo Qiyu kehilangan darah esensial dan kemudian mengubah tubuhnya. Kekuatannya jatuh ke tingkat kaisar perang. Jika dia mengembalikan darah esensial kepadanya, maka akan sejauh mana kekuatannya dipulihkan. Dia mendapatkan darahnya sendiri dan memulihkan kekuatannya, dan Tang Yi tidak ingin hidup lagi. Korbankan dirimu dan berkompromi dengan musuh, ini bukan gaya Tang Yi. Oke, karena memang begitu, jangan salahkan aku. Setelah Zuo Qiyu selesai berbicara, sosoknya melintas dan bergegas menuju Tang Yi dengan kecepatan kilat. Tubuhnya dalam posisi berbentuk zigzag. Sepertinya dia juga menggunakan beberapa jenis seni fisik dan seni bela diri. Ini sangat misterius, sosok itu menjulang, kecepatannya sangat cepat, dan sedikit kilasan, dia datang ke depan Tang Yi. Keterampilan tubuh cukup langka, terutama keterampilan tubuh tingkat lanjut. Tang Yi belum menemukan banyak lawan yang menggunakan keterampilan gerakan tubuh. Tanpa diduga, saya melihat satu hari ini. Selain itu, keterampilan tubuh yang digunakan oleh Zuo Qiyu masih merupakan seni bela diri yang sangat maju, yang mungkin lebih maju daripada langkah bayangan tanpa batas Tang Yi. Layak menjadi seorang suci kuno. Seni bela diri yang dimiliki tidak sebanding dengan yang lain. Tentu saja, Tang Yi tidak punya waktu untuk mendesah pada saat ini. Melihat bahwa Zuo Qiyu telah bergegas di depannya, dan dia masih mendekat. Tangannya terulur, dan dia memberikan telapak tangan ke Zuo Qiyu, mencoba mendorongnya kembali. Cerita bersambung di bawah ini. Pukulan mimpi buruk. Wow! Tang Yi bisa merasakan bahwa jika Zuo Qiyu mendekat, dia akan berada dalam bahaya besar, jadi dia tidak akan memberi Zuo Qiyu kesempatan untuk mendekati. Namun, dalam menghadapi tindakan pencegahan Tang Yi, Zuo Qiyu tidak peduli sama sekali, tubuhnya sedikit bias, dan dia dengan mudah lolos dari telapak Tang Yi. Kemudian, dia menunjukkan senyum aneh dan terus menembak ke Tang Yi. Apa? Tang Yi tidak mengharapkan Zuo Qiyu menghindar dari serangannya dengan begitu mudah, dan masih dengan cepat menembak dirinya sendiri. Jika dia mendekat, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Dan Zuo Qiyu masih tetap sangat dekat dengan dirinya sendiri, sungguh trik yang hebat. Reaksi Tang Yi juga cepat.
Ketika tangan kanannya gagal, tangan kirinya sedikit bergerak, memanggil api aneh. 3.000 api menembak. Begitu cahaya api ungu yang memukau muncul, tiba-tiba mekar dan meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Tang Yi menyeret api ungu ke arah Zuo Qiu dan memblokirnya di antara mereka. Pada saat ini, Zuo Qiu ingin mendekati Tang Yi, pertama-tama ia harus menerobos pertahanan San Qianyan. Namun, di mana pertahanan api begitu buruk? Belum lagi efek khusus dari jenis api ini, suhu yang dibawa oleh nyala api bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang awam. Kecuali pemilik Tang Yi, semua orang yang dekat dengan api San Qianyan akan dibakar menjadi abu. Ketika Tang Yi menyeret api aneh di depannya, Zuo Qiu merasakan suhu yang sangat kuat ke arahnya, gelombang panas bergulir, dan panasnya sangat tinggi. Pada saat ini, Zuo Qiu tampaknya merasa seperti berada di dunia yang menyala-nyala. Tubuhnya terasa panas dan menyakitkan. Hanya sesaat kemudian, rambutnya, alisnya, dan bahkan pakaian di tubuhnya hangus. Jika Anda terus bergerak maju, Zuo Qiu merasa bahwa tubuhnya yang baru diperoleh dapat dibakar menjadi abu. Dipaksa frustrasi, Zuo Qiu melepaskan niatnya untuk menjadi dekat dengan Tang Yi, dan menarik tubuhnya sedikit ke belakang. Dia menarik lebih dari 10 meter, menarik diri dari api ungu Tang Yi. Namun, bahkan setelah keluar lebih dari 10 meter, Zuo Qiu masih dapat merasakan suhu panas dari api ungu pada saat ini, bahkan udaranya menjadi panas, dan ketika bernafas, gelombang panas itu tersedot ke dalam tubuh. Bunga-bunga dan pepohonan di sekitarnya juga layu dalam sekejap ketika nyala api ungu muncul, menunjukkan seberapa tinggi suhu nyala api ungu itu. Ini adalah melihat api ungu, Zuo Qiu merasa sangat aneh. Api seukuran ibu jari akan memiliki suhu tinggi, yang benar-benar aneh. Dalam keadaan normal, seorang prajurit yang telah mencapai tingkat kaisar perang begitu kuat, bahkan jika dia dibakar oleh api selama 1,5 hari, dia bisa selamat. Suhu api monster yang ganas atau api yang dinyalakan oleh beberapa keadaan khusus tidak begitu tinggi. Mustahil untuk menjadi sedekat sekarang, hanya untuk menjadi dekat dengan itu, rambutnya benar-benar hancur, panas dan tak tertahankan. Cerita bersambung di bawah ini. Nyala api ungu kecil ini hampir tidak bisa dipahami. Ini bukan sembarang api yang pernah dilihat Zuo Qiu sebelumnya. Melihat ke bawah untuk beberapa saat, Zuo Qiu, dengan ratusan tahun pengalaman, akhirnya memikirkan sesuatu, yang sangat konsisten dengan api ungu yang dibawa oleh murid Sifu di depannya. Memikirkan hal ini, Zuo Qiu menatap mata Tang Yi, lebih terkejut daripada sebelumnya. Ini api yang berbeda. Apakah kamu benar-benar memiliki api yang aneh? Kebakaran yang berbeda adalah hal-hal yang hanya ada dalam legenda, tidak ada yang melihatnya, dan mustahil bagi siapapun untuk menganggapnya sebagai milik mereka. Legenda mengatakan bahwa api yang sama dan langit dan bumi memiliki kehidupan yang sama, dan mereka ada ketika langit dan bumi lahir. Selain itu, tempat di mana api yang berbeda ada akan menjadi zona mati, dalam 1000 mil adalah bumi hangus, tidak ada makhluk hidup. Semua makhluk hidup, belum lagi melihat nyala api semacam ini, akan membakar sampai ke tulang bahkan jika mereka dekat dengannya. Pada saat ini, dapatkah seseorang benar-benar mendapatkan nyala api ini? Dan bisakah itu dikendalikan? Itu tidak mungkin. Chapter 318. Zuo Qiu belum pernah melihat api yang aneh. Dia hanya melihat deskripsi api aneh dari buku untuk mengetahui legenda semacam ini. Dia juga tidak yakin apakah api ungu ini adalah api yang berbeda, mungkin benar mungkin juga tidak. Tapi itu lebih tidak mungkin. Lagi pula, bagaimana bisa nyala api yang begitu kuat jatuh ke tangan manusia, dan masihlah manusia yang begitu lemah yang hanya memiliki tingkat panglima perang. Mungkin saja nyala api ungu ini hanya nyala api khusus setelah dikuatkan, sehingga bisa menyembur keluar dari suhu yang sangat tinggi. Pada masanya, ada juga banyak orang yang memperkuat pengorbanan nyala api monster dan mengubahnya
menjadi normal untuk menguasainya sehingga bisa untuk melawan musuh. Zuo Qiyu juga telah melihat banyak dari mereka, tetapi dia telah melihat api iblis itu, dan tidak sepanas api ungu ini. Mungkin selama ratusan tahun, perkembangan seni bela diri lebih dan lebih makmur, dan api iblis juga telah ditingkatkan dan diperkuat. Ini mungkin juga. Zuo Qiyu menjelaskan pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Namun, tepat ketika hati Zuo Qiyu baru saja menolak tebakannya dan merasa bahwa api ungu Tang Yi bukanlah api yang aneh, Tang Yi sedikit terkejut, dan mengangguk, mengakui, ini orang suci yang layak, pengetahuan adalah luas, ya, api saya yang berbeda bernama San Qianyan. Apa? Zuo Qiyu mendengar kata-kata itu, terkejut di dalam hatinya dan berkata, apakah ini benar-benar api yang berbeda? Apakah ini benar-benar api yang berbeda? Tang Yi menyerahkan api ungu di tangannya ke depan untuk membuat Zuo Qiyu melihat lebih jelas dan berkata, apakah ada yang terlihat palsu? Ini benar-benar luar biasa. Zuo Qiyu sangat bersemangat, menatap nyala api ungu kecil di tangan Tang Yi, matanya penuh kegembiraan dan penampilan luar biasa. Cerita bersambung di bawah ini. Dia tidak berharap bisa melihat makhluk alami seperti api aneh di masa hidupnya. Ternyata apinya seperti ini. Tidak heran suhunya begitu tinggi, tidak heran itu terlihat sangat aneh. Zuo Qiyu melihat api San Qianyan, dan matanya menjadi lebih panas. Pelatihan seni bela diri Zuo Qiyu telah mencapai tingkat suci, tetapi dia tidak pernah mendapatkan dewa seperti itu, bahkan tidak pernah melihatnya. Saya berpikir dalam hati, jika api ini adalah miliknya sendiri, seberapa baguskah itu? Namun, apa yang dimiliki Tang Yi sebenarnya adalah api yang aneh, yang juga membuat Zuo Qiyu sangat bingung. Siapa bocah Sifu di Sindao ini, dan bagaimana ia bisa memiliki jimat seperti itu? Bagaimana seorang bocah lelaki yang hanya ada di sekitar Raja Perang dapat memiliki api yang berbeda? Ini sangat aneh. Meskipun penasaran dengan identitas Tang Yi, Zuo Qiyu tidak tahan dengan keserakahan di hatinya. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Tang Yi, wah, nak aku akan bicarakan sesuatu denganmu. Ada apa? Tang Yi memandang Zuo Qiyu dengan ragu. Jika kamu mengambil darahku, aku bisa menyelamatkanmu sekali, tetapi kamu tidak bisa mengambilnya tanpa bayaran, kata Zuo Qiyu. Apa maksudmu? Tang Yi tidak mengerti. Maksudku, kamu mengambil darahku, lalu menukar api itu denganku, itu akan adil. Kata Zuo Qiyu nakal. Hehe. Tang Yi tersenyum sedikit, tidak menjawab. Kenapa? Tidakkah menurutmu nilai darahku tidak lebih baik daripada nyala api? Ku beritahu, darahku sangat kuat. Ia tidak hanya dapat memperbaiki tetapi juga memperbaiki obat-obatan, dan itu dapat meningkatkan seni bela diri seseorang. Dan biarkan orang biasa menjadi suci dalam sekejap. Zuo Qiyu sesumbar. Tidak tertarik. Tang Yi telah membaca pesan darah Roh Kudus sejak lama, tetapi bagaimana ia tidak tahu efeknya, tetapi darah Roh Kudus sudah mencapai tangan Tang Yi, dan itu adalah barang Tang Yi miliknya. Bagaimana dia bisa memberi Zuo Qiyu api aneh? Selain itu, bahkan jika Tang Yi ingin membuat kesepakatan, Zuo Qiyu tidak akan menginginkannya. Ini diproduksi oleh sistem dan telah terikat untuk waktu yang lama. Kamu akan mati. Zuo Qiyu tidak berharap Tang Yi menolaknya dengan terus terang, dan dia sangat marah. Siapakah Zuo Qiyu? Itu seorang suci yang telah mencapai tingkat Santo. Tidak ada yang akan menolak apa yang dia inginkan sepanjang waktu, dan tidak ada yang berani menolaknya. Seorang anak di tingkat Raja Perang, berani menolak mantan Santo. Meskipun kekuatan sucinya telah jatuh ke tingkat Raja Perang, itu bukan Raja Perang yang bisa menolak, dan dia tidak sabar. Dengan pandangan tidak puas pada Tang Yi, tubuh Zuo Qiyu bergerak, dan dia ingin menembak untuk membunuh anak di depannya yang tidak mau bersulang dan makan enak dengannya. Namun, Tang Yi menghentikan api dan berkata tanpa takut, ayo, kamu bisa mencoba. Melihat api yang aneh, Zuo Qiyu takut pada pencegah dan menghentikan tubuhnya,
Tetapi dia mengancam, apakah kamu pikir aku benar-benar tidak bisa berurusan denganmu? Cerita bersambung di bawah ini. Ayo. Ayo, jangan katakan banyak omong kosong. Tang Yi masih memancing. Oke, kamu tunggu. Zuo Qiyu juga jengkel, dan dia mengertakkan giginya untuk berbicara. Kemudian, tangannya mulai bergerak dengan aneh, ke kiri dan ke kanan untuk sementara waktu, seolah-olah tidak ada keteraturan sama sekali, atau ada lintasan tertentu untuk diikuti. Saat melakukan gerakan aneh, Zuo Qiyu mencibir dan menatap mata Tang Yi seolah-olah sedang melihat orang mati. Pada saat ini, nafas yang menakutkan dan menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Zuo Qiyu. Tampaknya gerakan aneh tangan Zuo Qiyu adalah seni bela diri yang kuat dan menakutkan. Seni bela diri ini sangat kuat dari nafas yang keluar. Melalui nafas ini, Tang Yi memiliki perasaan yang akrab, yaitu nafas seni bela diri tingkat surga. Mantan orang bijak yang memiliki seni bela diri surgawi bukanlah hal yang aneh, bukanlah kejutan untuk memamerkan seni bela diri surgawi. Tang Yi tidak berharap bahwa dia membuat marah Zuo Qiyu, dan bahkan membuatnya menunjukkan keterampilan seni bela diri. Tang Yi juga telah melakukan beberapa seni bela diri tingkat ini, tentu saja, dia tahu betapa mengerikan kekuatannya. Pada saat ini, Tang Yi tidak bisa menyesalinya, dia tahu bahwa pihak lain mantan orang suci. Walaupun kekuatannya telah jatuh ke kaisar perang, dia juga beralih ke tingkat. Tapi tidak ada orang yang ingin memprovokasinya tanpa alasan. Dalam menghadapi mantan Santo, dalam menghadapi kemungkinan keterampilan bela diri, Tang Yi tidak bisa membantu tetapi juga sedikit gugup, dia benar-benar tidak yakin menerima serangan Zuo Qiyu, siapa yang tahu bagaimana seni bela diri akan dilakukan oleh mantan orang suci, di bawah serangan seperti itu, siapa yang tahu apa yang akan diderita. Ada keringat dingin di dahi Tang Yi, dan pikirannya berubah dengan cepat lagi, memikirkan solusinya. Jika Zuo Qiyu diizinkan untuk menunjukkan seni bela diri ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dan saat ini, dentang. Sebuah bel terdengar di seluruh tanah suci Xiaoji dan melewati telinga setiap kandidat. Ini adalah bel yang mengakhiri ujian masuk. Pada saat ini, ujian masuk sudah berakhir. Berdengung. Saat bel berbunyi, ada suara lembut lain di samping Tang Yi, dan kemudian portal biru langit muncul di sampingnya. Tepat ketika Tang Yi menghadapi persiapan Zuo Qiyu untuk memperbesar gerakannya, dia tidak punya pilihan selain menghindar. Saat itu pemeriksaan masuk telah berakhir dan dia akan bisa kembali ke Shifu. Melihat portal di sekitarnya, Tang Yi sangat gembira, dan segera memikirkannya, dan melangkah masuk. Bagaimana dengan orang suci? Bagaimana dengan seni bela diri surgawi? Cerita bersambung di bawah ini. Bukankah itu masih dapat memukul saya? Dan saat ini betapa kerennya hati Tang Yi, di saat kritis dia bisa melarikan diri. Chapter 319. Orang tua, kamu tunggu aku akan kembali untuk menemukan kamu orang tua untuk membalas. Setelah memasuki portal, Tang Yi merilis kata kejam ke arah Zuo Qiyu. Omong kosong, kapan Tang Yi diintimidasi sejak dia datang ke benua Sengwu begitu lama? Pada saat ini, saya takut dengan seni bela diri Zuo Qiyu, hal yang memalukan, saya harus menemukan diri saya turun dan mengesampingkan kata-kata kasar. Namun, pada saat yang sama dia kejam, ini adalah tekad Tang Yi untuk mengungkapkan, dia pasti akan kembali untuk menemukan balas dendam monster tua ini. Meskipun Tang Yi tidak bisa mengalahkan monster tua ini sekarang, itu tidak berarti dia tidak bisa mengalahkannya di masa depan. Siapakah Tang Yi? Dia putra takdir dengan sistem God of War, seberapa cepat dia bisa meningkat, dan tidak butuh waktu lama untuk kekuatannya untuk mengejar ketinggalan dengan monster tua Zuo Qiyu, dan hancurkan dia. Melihat bahwa Tang Yi telah melarikan diri, Zuo Qiyu mendengus dingin, wajahnya sangat jelek. Bukan saja dia gagal mengambil darahnya, dia juga rakus akan api aneh, yang benar-benar merugi.
Pada saat ini, sebuah portal juga muncul di samping Zuo Qiyu, tetapi Zuo Qiyu tidak bisa masuk ke portal ini seperti Tang Yi. Portal ini mengarah ke Sifu. Jika Anda masuk, bukankah itu jaring penangkap? Zuo Qiyu telah hidup begitu lama, dan dia pasti tidak akan sebodoh itu untuk pergi ke jaring musuh. Dia datang ke tubuh He Anmin tanpa kepala, meraba-raba sejenak tubuh He Anmin, dan kemudian menyentuh dua batu. Satu bagian adalah batu bantuan yang didistribusikan oleh Sifu, dan yang lainnya adalah batu merah. Batu teleport jarak jauh. Ini adalah nama batu ini. Setelah terikat dengan murid Tianmen, Zuo Qiyu mendapatkan semua kenangan dari murid ini. Tentu saja, dia juga tahu identitas orang-orang Tianmen dan tujuan datang ke sini. Menghancurkan batu merah. Juga, portal merah muncul di depan mata Zuo Qiyu. Tang Yi, benar, ya, kita akan bertemu lagi. Pada saat itu, aku secara pribadi akan mengambil api itu. Zuo Qiyu menoleh dan melirik ke arah di mana Tang Yi pergi, lalu mengatakan sesuatu dengan ringan, lalu melangkah ke portal merah. Di pegunungan tandus di wilayah barat, sekelompok orang menghadapi susunan teleportasi yang aneh, menunggu dengan tenang untuk sesuatu. Di antara mereka, seorang prajurit mengenakan jubah emas memandang ke langit, dan berkata dengan hormat kepada seorang pria setengah baya yang temperamental yang mengenakan kostum Cina mewah, "Tuan, 7 hari telah berlalu, dan ujian masuk untuk Sifu seharusnya sudah berakhir. Mereka harus kembali juga." Cerita bersambung di bawah ini. Yah, waktu ini benar-benar harus berakhir, tetapi He Anmin dan pestanya harus dapat menyelesaikan tugas sebelumnya dan kembali sesegera mungkin, tetapi mereka tidak berharap diseret ke menit terakhir. Saya tidak tahu apakah mereka mendapat darah Roh Kudus. Cemas. Tenang, Tuan, He Anmin adalah murid yang sangat baik dari generasi muda kita. Kekuatan telah mencapai tingkat Raja Perang. Para murid yang dibawa semua murid tingkat Raja Perang. Tim semacam itu lebih dari cukup untuk menyelesaikan tugas. Tentunya Anda bisa mendapatkan darah Roh Kudus. Selain itu, kelompok kandidat terkuat dalam ujian masuk juga merupakan kekuatan roh perang, yang sama sekali tidak mengancam mereka, dan tidak ada yang bisa menghalangi mereka menyelesaikan tugas. Mungkin itu karena sesuatu jadi tertunda, atau karena segel membutuhkan terlalu banyak darah, mereka tidak memenuhi standar, dan mereka tidak membukanya begitu cepat, jadi itu tertunda, kata prajurit Jin Pao. Tentu saja, aku percaya pada kekuatan mereka. Kali ini, jika mereka kembali setelah menyelesaikan tugas, aku akan sangat dihargai, tapi jika tugas itu tidak selesai. Pria paruh baya di Jinyi menyipitkan matanya, artinya itu sudah jelas. Jika Anda gagal menyelesaikan tugas, Anda akan dihukum karena, dan hukuman ini mungkin hukuman mati. Tentu saja, pria paruh baya di Jinyi tidak tahu bahwa pasukan penyamaran yang dia kirim sudah hancur di tanah suci Xiaoji. Dan hanya di antara mereka berdua yang berbicara, arai teleportasi di depan mereka menyala, bersinar terang, dan portal merah perlahan membuka dari dalam arai. Sudah kembali, mereka kembali. Prajurit Jin Pao berkata kepada pria paruh baya di Jinyi karena terkejut. Baik. Pria paruh baya di Jinyi mengangguk dan memandang dekat ke portal, matanya melihat ke depan. Namun, pada saat ini, sosok yang sangat malu keluar dari portal, dan sosok itu ceroboh, pakaiannya compang camping, dan tubuhnya masih berlumuran darah. Di dahi orang ini, ada juga lubang darah seukuran ibu jari besar, yang terlihat agak menakutkan. Ketika semua orang melihat lubang darah ini, mereka tidak bisa tidak memelototi mata mereka dan berkata, sebuah lubang darah yang hebat ditembak di dahinya, tetapi itu tidak mati. Ini adalah keajaiban. Namun, kecuali sosok yang berjalan keluar dari portal merah, ia menunggu lama, dan tidak ada orang kedua yang keluar. Hanya satu orang yang kembali. Lian, ada apa? Mengapa hanya kamu yang kembali? Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan darah Roh Kudus? Apakah itu dibawa kembali?
Melihat tatapan menyedihkan dari murid Tianmen ini, dia memanggil, dan melihat bahwa dia adalah satu-satunya yang kembali, firasat buruk muncul di jantung prajurit Jinpao, dan dia buru-buru bertanya. Namun, murid bernama Li Yan hanya melirik prajurit Jinpao dan tidak menjawab. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu tidak mendengarnya? Prajurit Jinpao memandang Li Yan dengan sedikit ketidakpuasan, dan segera ingin menjangkau dan meraih bahu Li Yan. Tetapi pada saat ini, Li Yan tiba-tiba membanting dan memukul prajurit Jinpao. Telapak tangan ini cepat dan kuat, sangat ganas. Cerita bersambung di bawah ini. Boom! Prajurit jubah emas itu dipukuli dengan mudah, terbang dengan satu pukulan, dan setelah mendarat di tanah, dia menyemprotkan seteguk darah lalu pingsan. Hah! Apa yang kamu lakukan, Li Yan? Kamu ingin mati? Kamu berani melakukan kejahatan. Apakah kamu tidak takut mati? Orang-orang Tianmen di samping memarahi. Tidak, dia bukan Li Yan. Li Yan hanya memiliki kekuatan tingkat Raja Perang, tidak mungkin untuk menyakiti penatuaku. Kau tahu, penatuaku memiliki kekuatan tingkat Kaisar Perang. Tidak jauh dari Sekte Perang, bagaimana dia? Mungkin terluka oleh seorang murid dari tingkat Raja Perang. Murid Tianyanmen yang tahu Li Yan. Siapa kamu? Berani berpura-pura menjadi murid Tianmen, tidakkah kamu ingin hidup? Pria parubaya di Jinyi juga menatap Li Yan dan berkata dengan hormat. Siapa kamu? Li Yan balik bertanya. Aku adalah penguasa gerbang Tianmen saat ini. Kata setengah baya Jinyi dengan bangga. Oh, itu ternyata penjaga gerbang utama Tianmen. Kamu benar. Aku memang bukan Li Yan. Li Yan tersenyum sedikit dan mengakui dengan murah hati. Karena kamu bukan murid Tianmen, lalu siapa kamu? Apa upayamu untuk berubah menjadi murid Tianmen? Tanya Jinyi setengah baya. Li Yan melirik lelaki parubaya di Jinyi dan berkata, kalian semua mengirim seseorang untuk mencuri darahku, tapi aku bahkan tidak tahu siapa aku. Curi darahmu. Pria parubaya di Jinyi sedikit bingung, lalu segera membuka matanya untuk Li Yan, dan berseru. Apakah Anda senior Zuo Qiu? Chapter 320. Sifu, Suangyong Square. Pada saat ini, ujian masuk telah berakhir, dan kandidat dari berbagai daerah telah berturut-turut dikirim kembali dari Tanah Suci Xiaoji. Ujian masuk tahun ini akhirnya berakhir. Di platform yang tinggi, seorang bangsawan menghela nafas. Setelah 7 hari kompetisi, para kandidat yang memenuhi syarat untuk memasuki Sifu pada saat ini adalah mereka yang kembali hidup-hidup dari Tanah Suci Xiaoji. Tentu saja, tidak semua kandidat yang kembali dapat memasuki Sifu, mereka masih harus lulus ujian, mereka yang menyelesaikan tugas akan memenuhi syarat untuk masuk ke pemerintah, jika mereka tidak menyelesaikan tugas, mereka akan malu dan hanya bisa meninggalkan Sifu. Hei! Guo Yangyun, penguasa istana, sedikit menghela nafas, melihat bahwa para kandidat kembali, bukan saja dia tidak bahagia, tetapi dia juga agak sedih. Tentu saja, bisakah dia tidak khawatir? Pada saat terakhir ketika dia bertaruh pada Tang Yi, dia melihat bahwa dia akan bertaruh dengan sukses, tetapi dia tidak mengharapkan Gong Liansheng untuk mundur dan mengumpulkan item taruhan kembali. Tidak ada yang diizinkan untuk bertaruh lagi. Cerita bersambung di bawah ini. Dengan kata lain, dia tidak bertaruh dengan sukses, tidak hanya dia, tetapi mereka yang ingin bertaruh di belakang Diangong tidak berhasil, hanya Dengong Murong Liu, Pan Borong dan Fang Qingyang yang berhasil bertaruh. Tentu saja, orang-orang yang bertaruh dengan sukses, bertaruh bahwa Tang Yi akan menang, serta orang yang bertanggung jawab atas distrik utara dan penguji, mereka membuat taruhan besar pada Tang Yi dan menempatkan semua modal mereka pada Tang Yi. Guo Dianzu menghela nafas lagi, orang-orang di distrik utara hanya bercanda, mengapa ada jenius di distrik utara, Tang Yi macam apa, bagaimana mungkin lebih baik daripada Yu Yuli di distrik timur kita. Jangan terlalu banyak bicara tentang penatuaian, kamu tahu apa itu, Lu Qiming menunjuk ke arah para kandidat dan tersenyum. Baik.
Yan Bohou tampak curiga ke arah pendaratan Qiming. Itu, mengapa ada begitu banyak kandidat yang kembali dari distrik utara? Ini tidak mungkin. Melihat pemandangan di alun-alun, Yan Bohou tiba-tiba membelalakkan matanya, sedikit tidak bisa dipercaya. Setelah para kandidat dikirim kembali, mereka semua terkonsentrasi di alun-alun, menunggu inspeksi Sifu. Saat ini, kandidat di 4 distrik semua ada di sana. Ada sekitar 500 orang dalam inspeksi visual. Dari 10.000 orang yang mengikuti ujian masuk, hanya lebih dari 500 yang bersikeras sampai akhir, yang menunjukkan betapa kejamnya ujian masuk itu. Namun, lebih dari 100 dari 500 orang ini mengenakan kostum para kandidat dari distrik utara. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya beberapa orang yang bersikeras pada distrik utara terakhir. Tahun ini jumlahnya lebih dari belasan kali, mencapai lebih dari 100 orang. Ini sangat mengejutkan. Apakah itu Yan Bohou atau pejabat tinggi istana? Melihat calon-calon distrik utara ini menunjukkan ekspresi terkejut dan sulit dipercaya. Saya mengatakan bahwa kandidat kami di distrik utara pasti akan dapat menciptakan keajaiban tahun ini, Lu Qiming, kepala distrik utara, berkata sambil tersenyum. Yah, jangan terlalu senang dulu. Bagaimana dengan jumlah orang yang kembali tahun ini? Tidak perlu untuk menyelesaikan tugas. Kata Yan Bohou tidak puas. Coba lihat dan tunggu. Lu Qiming memandangi tim kandidat dari distrik utara dan melihat Tang Yi muncul di tim. Dia bahkan tertawa dan menjadi penuh percaya diri. Menang. Tertawa, tunggu kandidat kami di distrik timur untuk menunjukkan hasil mereka ketika kamu menangis. Yan Bohou mencibir dingin. Setelah ujian masuk, beberapa orang senang dan khawatir. Syukurlah, tidak ada yang lebih dari taruhan Tang Yi pada pemeriksa utara, dan murong penggemar kelas 6 di Dui Gong, yang menyedihkan adalah Gong Liansheng. Dia menemukan ada sesuatu yang salah, dan ketika dia ingin berhenti bertaruh, sudah terlambat. Banyak orang sudah bertaruh. Cerita bersambung di bawah ini. Jika satu kalah 100, kalau mereka di distrik utara dan murong ke-6 menang di istana Duke, Nagong Liansheng akan sengsara, itu tidak cukup. Dia hanya bisa berdoa sekarang agar kandidat di distrik utara yang disebut Tang Yi tidak memenangkan tempat pertama. Selamat kepada semua kandidat untuk keberhasilan mereka kembali, tetapi ujian kita belum berakhir. Silakan kirimkan kristal monster yang diperlukan untuk ujian secara berurutan. Hanya para kandidat yang telah menyelesaikan ujian masuk akan dianggap telah lulus ujian dan menjadi anggota Sifu kita. Melihat bahwa susunan teleportasi telah berhenti berkedip, semua kandidat yang dapat kembali dari Tanah Suci Xiaoji telah berkonsentrasi pada lapangan Suangyong. Gong Liansheng memiliki wajah hitam dan berdiri dan berkata kepada para kandidat. Meskipun itu kata-kata ucapan selamat, wajah Gong Liansheng sangat dingin. Saat kata-kata Gong Liansheng jatuh, beberapa orang kuat dari gedung barat terbang di platform, berbaris, dan mulai menghitung hasil panen para kandidat. Yang pertama menghitung adalah para kandidat di distrik timur. Distrik timur Suwei, 7 kristal monster level 4, gagal. Distrik timur Sun Chenghong, 11 kristal monster level 4, memenuhi syarat. Distrik timur Jipengyun, 15 kristal monster level 4, memenuhi syarat. Distrik timur Wuxinghui, 21 kristal monster level 4, memenuhi syarat. Distrik timur. Orang kuat Sifu melaporkan jumlah kristal monster yang diperoleh oleh kandidat satu per satu, sehingga semua orang yang hadir dapat mendengar mereka. Ketika mereka dibacakan tanpa pengecualian, mereka frustrasi, dan ketika mereka lewat, mereka penuh sukacita wajah. Kualitas kandidat di distrik timur bagus. Ada beberapa yang telah memperoleh lebih dari 20, dan lebih dari 15 sangat banyak. Ya, kali ini skor keseluruhan kandidat di distrik timur mungkin benar-benar pertama, dan kualitasnya terlalu tinggi. Orang-orang di distrik utara yang konyol juga bertaruh bahwa mereka akan menjadi yang pertama di distrik itu, dan tidak melihat bobot mereka sendiri.
Orang-orang di distrik utara akan kehilangan dengan menyedihkan kali ini. Tapi ada banyak orang yang kembali dari distrik utara kali ini, mungkin hasilnya tidak buruk. Berapa banyak kembali ini tidak berarti bahwa mereka memiliki nilai bagus. Itu benar, jika kamu pergi ke Tanah Suci Xiaoji dan menemukan tempat untuk bersembunyi, kamu masih bisa bertahan sampai akhir, sehingga sejumlah besar orang yang kembali tidak berarti apa-apa. Juga, tampaknya distrik utara membuat kebetulan kali ini, dan tidak bertarung melawan monster setelah memasuki Tanah Suci Xiaoji, jadi hanya begitu banyak orang yang kembali. Bagaimanapun, tanah tandus masih tanah tandus. Semua orang melihat bahwa hasil distrik timur sangat baik, dan mereka tidak bisa tidak membicarakannya, ada yang menghela nafas dan bangga, dan beberapa orang membandingkan distrik utara. Bagaimanapun, setelah melihat hasil dari distrik timur, tidak ada yang akan berpikir bahwa distrik utara dapat melampaui distrik timur. Di sisi lain, para murid berada di auditorium. Bagaimana menurut Anda? Melihat bahwa para kandidat kembali dan sudah mulai memeriksa skor mereka, Chu Mingyue, yang pertama di peringkat Sifu, memandang kerumunan dan bertanya. Saya mendengar bahwa ada seorang kandidat dari distrik timur bernama Yu Fuli yang sangat baik. Dia telah memasuki 3.000 peringkat teratas bahkan sebelum dia memasuki pemerintahan. Leling, yang keempat dalam peringkat Sifu, mengatakan. Saya memasuki peringkat tanpa memasuki pemerintahan. Sangat bagus. Sayangnya, dia dan kandidat 59.416 masih jauh lebih buruk. Mu Yuchen, peringkat ke-6 dalam peringkat, menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar ini, Xiang Moyang, yang berada di peringkat ke-5 dalam peringkat, balas, jangan katakan terlalu dini, semuanya akan berubah. Bahkan jika kekuatannya lebih kuat, jika Anda memasuki tempat Tanah Suci Xiaoji, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Dan, siapa yang tahu jika kandidat 59.416 dapat kembali hidup-hidup? Saya pikir Yu Yunli baik, apakah Anda melihatnya? Pria tampan di baris kelima di atas kandidat distrik timur adalah Yu Fuli. Karena ia dapat kembali, tahun ini calon pertama dalam ujian masuk harus dia. Dia berkata kepada Moyang, dan menunjuk ke lokasi kandidat di distrik timur. Bersambung untuk bab ini, nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.